stepnya tiba-tiba Mbak, tiba-tiba. Jadi memang habis makan, mandi, terus kemudian lemas. Berarti belum ada sakit demam sebelumnya? Nggak ada demam, iya, nggak ada. Ada lagi? Untuk saat ini kondisi Ibran bangun, sadar atau sudah aktif, boleh dijelaskan Mbak? Jadi setelah dokter di rumah sakit Melia ini bertindak ya, semuanya ya memang ada cairan di lambung, kemudian ada di paru-paru, semuanya sudah dikeluarkan gitu ya. Mungkin akibat step, saya juga mungkin dokter yang paling tahu, tapi semuanya dijalani kurang dari 24 jam. Ibran lambungnya itu memang ada perdarahan gitu ya, gitu terus. Tapi dari coklat gitu terus sekarang sudah bersih ya, dan kemudian sudah diberikan susu dan tidak ada muntah, tidak ada perdarahan apapun gitu di perutnya. Jadi alhamdulillah banget gitu ya. Iya, sudah bangun, terus begitu ventilatornya dibuka gitu, terus langsung ngomong ya Mas, mami gitu ya, papinya, papi gitu. Jadi sadar betul, saya takut kalau step lama tuh kan tiba-tiba hang, ya kan, saraf-sarafnya apa enggak, tapi dilihat terus Ibran gitu, terus pianonya mana, warna blue gitu, terus ada selimutnya Ibran, ini warna apa, selimutnya Ibran green gitu kata dia. Jadi ya itu semua dia bisa lihat kita, dia bisa kenal kita gitu kan. Karena kalau yang saya pernah dengar, kalau anak step itu kan bisa kemana-mana gitu, tapi ini alhamdulillah doanya teman-teman semua, doanya teman-teman saya, doa teman-teman ini mah Asri nggak tahu, berarti ada DM Mbak Asri, saya di Mekah, saya di depan Ka'bah, saya berdoa buat Ibran. Jadi bener-bener belum sampai 24 jam Ibran sadar, lepas ventilator. Sekarang anaknya udah bisa makan. Kita sudah dari ICU kita ke ruang apa dok namanya dok? Iya, intermediate ya, udah di intermediate care, udah keluar dari ICU. Jadi ya memang ini hal yang belum pernah kita jalani, anak step begitu lama ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran teman-teman juga, dan penanganan rumah sakitnya cepat gitu. Jadi benar-benar harus, ketika anak seperti itu benar-benar harus cepat gitu penanganannya. Kalau ini penyebabnya karena ada virus kah atau seperti apa gitu dokter, bisa terjadi kepanjangan Dan sampai Lambungnya ada cairan, lambungnya sudah berdarah gitu ya. Bisa dijelaskan? Jadi kejang ini bisa disebabkan bermacam-macam ya, tapi untuk anak ini kemungkinan memang ada infeksi ya. Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada infeksi bakteri, namun bakteri apa kami juga belum tahu. Kemudian penyebab kejangnya sendiri, apakah dari infeksinya atau bukan, ini kita masih mau melacak. Karena untuk melacak diperlukan pemeriksaan CT scan. Sedangkan CT scan bisa dilakukan kalau kondisi anak dalam kondisi yang sudah stabil, sudah baik, sudah tidak bergantung dengan alat ventilator. Karena baru hari ini kita coba pantau setelah lepas ventilator, jadi ini sedang kita jadwalkan untuk dilakukan CT scan. Dok, mungkin langkah awal apa sih yang bisa dilakukan untuk orang tua mungkin nanti tiba-tiba anaknya mengalami step? Jadi setiap kejadian kejang itu adalah kasus emergensi ya. Jadi apapun penyebabnya, kejang harus segera diatasi. Oleh karena itu ketika ada anak yang kejang di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit atau
fasilitas kesehatan terdekat ya, diatasi. Karena apa? Setiap kejadian kejang itu akan membuat aliran darah ke otak juga akan terganggu, sehingga harus segera dihentikan. Ya. Kalau yang gigit sendok atau minum kopi itu benar nggak sih dok? Nah, ya, jadi kalau untuk gigit sendok itu memang untuk mencegah supaya lidahnya tidak tergigit, ya. Jadi tidak harus sendok ya, tapi apapun, tapi jangan sampai jari kita yang masuk. Kalau sampai jari kita yang masuk sedikit bisa patah. Nah, kalau untuk kopi, ketika anak kejang, kondisi tidak sadar, jadi otot-otot di mulut juga kontraksi, tidak boleh ada makanan atau minuman yang disuapkan. Karena itu akan membuat anak jadi tersedak. Terima kasih. Dokter, ini ada nama penyakitnya kah atau seperti apa? Ya, kita masih mencari ya penyebabnya apa, ya, jadi belum tahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Mbak Asri sudah Lagi ada? Mbak Asri dari kami sendiri secara emosional menghadapi cobaan seperti ini seperti apa? Sebenarnya sudah berapa lama Mbak sendiri dirawat di rumah sakit? Kalau dirawat ya baru kemarin ya secara emosional shock banget ya. Saya nggak pernah lihat anak saya yang tiba-tiba lemas begitu, terus kayak nggak sadar gitu. Yang ada di dalam pikiran dia harus segera ke rumah sakit gitu. Ya alhamdulillah waktu saya ada di rumah, saya takutnya kalau nggak ada orang di rumah, bagaimana kalau telat dikit ya saya bawa ke rumah sakit dengan cepat, dan saya sangat berterima kasih dengan pihak rumah sakit yang dengan cukup tanggap ya menghandle Ibran. Dan mungkin kalau kita lihat secara historikal sebenarnya nggak hanya sekali ini aja, berapa rumah sakit Meriani dalam arti anak kita yang pertama dulu sempat, anak kita yang paling kecil itu sempat, mungkin Mbak Asri juga pernah posting itu di Instagramnya, pernah jatuh ke kolam renang di rumah kita. Dan itu dalam keadaan dia udah biru. Nah pada saat itu saya nggak ada di rumah waktu itu, dan istri saya juga masih MC waktu itu. Nah, akhirnya orang rumah yang bawa itu dengan cepat juga ke rumah sakit ini juga, karena memang ini rumah sakit adalah rumah sakit yang paling terdekat dari rumah kita. Dan alhamdulillah pada saat itu tangani cepat juga, jadi Ibrar, anak kita yang nomor 3 Ibrar bisa langsung pulih, jadi tidak sampai mengalami hal-hal yang fatal lah gitu. Jadi saya sangat berterima kasih ke Rumah Sakit Mira Cibubur yang udah 2 kali ya menyelamatkan anak kita gitu. Saya sangat benar-benar mengapresiasi untuk usahanya gitu. Dan tadi malam pas hari Rabu itu juga cukup tanggap, dan akhirnya Ibran pun akhirnya bisa karena kan sempat saturasi kan 70% tuh sudah cukup panik. Ya apapun dok, pokoknya apa aja, lakukan saja segera semua usaha untuk agar saturasi oksigen ini bisa ke 100 lagi. Ya alhamdulillah setelah diberikan alat nafas ya, jadi saturasi oksigennya naik di 100 lagi. Dan itu cukup melegakan kita, dan ya pasti adalah pengalaman paling shock ya selama kita menangani anak-anak kita kena sirena main. Aku nggak pernah lihat anakku sampai bibirnya, matanya seperti itu, kejangnya seperti itu, nggak pernah berhenti lagi gitu, berlangsung lama. Saya benar-benar panik banget, benar-benar nggak pernah terpikir, terlintas dariku tuh enggak gitu. Ternyata ini terjadi di Asri, Mas Gali gitu ya. Kita menerima apapun, berdoa juga mudah-mudahan Ibran bisa menjalani ini. Ibran bisa menjalani ini. Ibran alhamdulillah sudah sadar, sudah bisa main piano. Dia suka banget main piano, kita bawain pianonya itu gitu. Cuma memang kita masih harus cek, mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama saraf-sarafnya begitu, karena memang
tahap selanjutnya itu kita mungkin akan CT scan, kemudian kita dirujuk lagi ya dok ya ke rumah sakit yang untuk neurologi gitu, untuk sel-sel di kepalanya supaya kita tahu betul nggak ada apa-apa. Ya maksudnya gini, tidak berulang atau apa gitu kan, kita mesti tahu kalau anak sakit itu kan gara-garanya apa kan, itu penyebabnya. Jadi mungkin tahap selanjutnya adalah setelah dari sini beli kemudian CT scan ya, yang kita harus datangi atau adalah dokter neurologi atau dokter syaraf kepala gitu, untuk supaya tahu dan bagaimana kondisinya setelah mengalami step lama ini gitu. Ya, apakah mungkin juga ada obat-obat yang harus dikonsumsi atau enggak sama sekali gitu. Jadi sehingga ya kita sebagai orang tua tahu ketika menjalani ini apa konsekuensinya dan kenapa begitu. Berarti sekarang itu sudah masih di ICU, sudah di apa namanya, rawat inap ya, intermediate gitu, udah dalam pengawasan tapi bukan di ICU lagi. Dia juga udah makan, udah minum susu gitu, udah ngobrol, udah semuanya, udah ngomong. Jadi benar-benar saya pikir kepala udah gak bisa ngebayangin lagi gitu apa yang terjadi sama Ibran. Benar-benar Allah maha baik sama Asri, sama Ibran. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kita bisa melewati semua dan Ibran sembuh. Amin. Mungkin cukup ya Mbak Asri ya, teman-teman rekan Wan hari ini. Selanjutnya kita doakan bersama semoga anak Ryan Gibran Ridha Rahat segera pulih ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget semuanya. Mas Andri cepat sembuh ya.